Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Sebelum kita memahami atau menyebut apa itu bandar, kita harus memahami dulu alur daripada perdagangan berjangka. Jadi inilah detail bagaimana suatu transaksi kita yang kita lakukan sebagai nasabah terkirim kemudian menjadi suatu suatu keterangan yang ada di aplikasi kita bahwa order tersebut sudah bisa bisa terlaksana. Jadi alurnya demikian. Jadi Bapak dan Ibu ada di posisi nasabah ini. Kemudian Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi ya entah MetaTrader 4, MetaTrader 5 atau pialang yang menggunakan sistem lain seperti web dan segala macamnya. Jadi transaksi yang kita lakukan melalui aplikasi ini itu langsung dikirimkan ke server disebut pedagang. Kemudian pedagang mengirimkan balik di aplikasi kita. Jadi ordernya tersebut sukses. Jadi siapakah bandar sebenarnya? Jadi bandar dalam arti kata konotasi adalah individu atau orang yang bertindak, bisa sebuah lembaga atau perusahaan yang bertindak sebagai lawan transaksi. Jadi simpelnya demikian. Jadi bandar itu siapa? Bandar itu adalah lawan transaksi daripada nasabah, daripada kita para trader. Jadi siapapun itu yang menjadi lawan transaksi itulah disebut bandar. Jadi konotasi bandar yang kadang-kadang seringkali disebut sebagai negatif itu sebenarnya hadir di tengah-tengah transaksi kita itu justru sebagai konotasi yang positif. Kenapa? Tanpa ada bandar, tanpa ada lawan transaksi, apa yang kita lakukan itu tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Seperti Bapak dan Ibu ingin membeli sesuatu, tapi tidak ada yang ingin menjual. Atau Bapak dan Ibu ingin menjual sesuatu, tapi tidak ada pihak yang membeli. Akhirnya apa? Transaksi kita tidak terjadi, tidak dan. Jadi bandar ini boleh dikatakan adalah penyelamat. Kalau tanpa ada pedagang, tanpa ada bandar, maka keinginan kita untuk melakukan transaksi dengan analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu jadi sia-sia. Justru dengan kehadiran bandar atau pedagang, ini di bisnis yang legal ya, artinya di bisnis yang terdaftar di Bapepti, itu strukturnya demikian. Jadi kehadiran bandar itu adalah sebagai pedagang. Seperti halnya toko emas, maka kita sebagai masyarakat, kita bertransaksi dengan toko emas tersebut. Apa jadinya kalau tidak ada pihak yang disebut toko emas
atau kalau kita money changer atau bank, pihak yang tidak mau menerima transaksi kita atau menolak, akhirnya apa? Kesempatan terbuang sia-sia tentunya. Di mana kita sudah tahu analisanya bahwa harga akan naik, tapi tidak begitu kita ingin membeli sesuatu, tidak terjadi, terus harga naik, akhirnya apa? Terbuanglah kesempatan itu. Nah, justru bandar yang baik adalah bandar yang standby, bandar yang ready, artinya kapanpun Bapak dan Ibu sebagai nasabah bertransaksi, mereka siap menampung apapun itu. Jadi kasarnya kayak orang kayak ditembakin aja tuh, pasrah. Artinya pasrah memang tidak ada kemampuan melawan. Artinya saya mau jual, mereka wajib beli. Saya mau beli, mereka wajib menjual. Itu aturannya. Bayangkan, ya. Jadi konotasi-konotasi yang selama ini dianggap wah itu bandar. Padahal tanpa mereka kita tidak bisa transaksi gitu loh. Yang jadi masalah mungkin bandar atau pedagang atau apapun itu sebagai lawan transaksi dianggap melakukan praktek atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kita sebagai nasabah. Misal harganya berbeda dengan pedagang-pedagang yang lain atau bandar-bandar yang lain. Misalnya di tempat ini 70, kita ingin membeli, ternyata bandar yang kita lawan transaksi kita harganya sudah 72, artinya kemahalan. Aduh, gimana? Tempat kita transaksi 72, sementara di tempat lain masih 70, artinya apa? Kita dirugikan tentunya sebagai trader, sebagai nasabah. Nah, hal semacam itulah yang memicu bahwa konotasinya jadi negatif. Padahal kehadiran pedagang dalam hal ini berbandar itu adalah diperlukan, sangat diperlukan. Karena tanpa ada mereka, transaksi kita sebagai nasabah itu tidak pernah terjadi. Nah, ini sistemnya seperti ini. Jadi mereka wajib menyediakan aplikasi yang bisa diakses oleh nasabah tentunya. Nah, pialang dalam hal ini adalah maklar atau pembantu atau penghubung daripada nasabah ke pedagangnya atau katakanlah bandar tadi. Jadi nasabah tidak bisa berhubungan langsung dengan pedagang. Kenapa? Karena pedagang tidak bisa mencari nasabah. Aturannya demikian. Yang bisa mencari nasabah adalah pialang. Kalau di kita disebut SPA, kenapa? Karena perdagangannya disebut alternatif. Belum diatur secara penuh ke dalam aturan-aturan yang ada. Tapi itu sudah masuk ke dalam undang-undang. SPA ini adalah cerminan daripada undang-undang yang terbaru. Nah, seperti ini kondisi sebenarnya. Jadi ini pialang. Pialang tersebut bisa bekerja sama dengan satu pedagang. Pedagang bisa bekerja sama dengan beberapa pialang. Tapi pialang tidak bisa bekerja sama dengan banyak pedagang atau lebih dari satu. Jadi pedagangnya hanya satu, tidak boleh lebih. Sementara kalau penyelenggara dalam hal ini adalah pedagang, itu boleh punya banyak pialang, artinya punya banyak tenaga agen-agen penjual seperti itu, ya. Jadi ini penyelenggara SPA. Nah, harga yang diberikan itu tentunya mereka punya aturan. Mereka juga harus menyebutkan bahwa data feed atau price quotation yang muncul itu siapa, dapat dari mana. Itu dalam aturan juga wajib, karena di dalam biasanya kita baca di dalam trading rule biasanya juga price feed atau data feed itu didapatkan biasanya kebanyakan dari Saxo, atau ada yang bekerja sama dengan Reuters, atau ada kerjasama dengan kuotasi yang lain gitu. Seperti kalau kita sebut adalah LP yang lain gitu lah. Kemudian transaksinya itu dimatchingkan, artinya dimatchingkan tentu siapa menjual, tentu dia wajib membeli. Nah, kemudian direport ke bursa, dilaporkan ke lembaga clearing, baru tinggal koordinasi lah dengan para penyimpan dana. Jadi dana Bapak dan Ibu itu sebenarnya bukan ada di pedagang, dana Bapak Ibu juga bukan di pialang sepenuhnya, tapi ada di lembaga clearing. Jadi seperti wasitlah yang megang dana. Siapa yang untung, maka uangnya akan disetorkan ke pihak yang untung. Artinya kalau Bapak untung, tentu ada yang rugi. Yang rugi siapa? Ya pedagang. Pedagang itu apa? Bandar tadi.
Jadi kalau nasabah untung, tentunya pedagang yang rugi. Begitupun sebaliknya, kalau Bapak rugi, siapa yang untung? Bukan pialang, bukan bursa, bukan lembaga clearing, tapi pedagang. Jadi kalau Bapak rugi, tentu berpindah dana Bapak ke sisi pedagang. Siapa yang memindahkan? Itu adalah tugas daripada lembaga clearing. Jadi fungsi lembaga clearing dalam hal ini adalah settlement garansi dan registrasi transaksi, juga bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang terjadi daripada bisnis ini. Nah, seperti ini. Jadi pedagang satu, dia bisa punya pialang, kalau dalam hal ini bisa beberapa pialang, dan pialang memiliki nasabah-nasabah. Nah, ini kalau kita ingin lebih luas lagi, nah ini LP-LP yang banyak yang sekarang beraktivitas di dunia trading forex. Nah, ini kalau kita bicara LP seperti ini, ada banyak. Jadi semua saling tergantung. Jadi nanti Bapak Ibu bertanya pula, pedagang nanti lempar transaksi kemana? Itu ke LP yang lebih tinggi, ke pedagang lebih tinggi. Jadi kita berpikir halnya seperti toko emas saja. Kita membeli emas di toko emas di suatu daerah. Tentunya kalau terjadi borong emas di satu daerah habis, tentu dia akan belanja lagi ke pedagang emas yang lebih besar lagi. Itulah lempar posisi namanya. Kalau tidak beli, bisa jadi harga emas naik, besok dia nggak bisa beli. Artinya barang habis tapi nggak bisa mengisi lagi tokonya, kan bahaya. Itu sering terjadi kalau pedagang atau bandar tidak reaktif terhadap transaksi. Artinya orang hari ini ramai membeli, barang dia habis di tokonya. Dia telat beli, begitu beli esoknya harga sudah naik, artinya uang hasil penjualan yang hari ini itu tidak bisa membeli sejumlah yang sama untuk pemenuhan daripada isi tokonya. Nah, itu yang bahaya kalau bandar atau pedagang tidak siap untuk segera melempar posisi. Jadi dia ketinggalan. Yang untung siapa? Tentu yang untung yang sudah beli duluan. Siapa ya? Nasabah. Oh ya Pak, ada nih Pak untuk pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan. Ada dari Bapak Endi Pak. Selamat malam Pak Roni. Berarti bandar dalam trading forex itu benar-benar ada ya Pak? Ya, terima kasih Pak Andi. Ya itu tadi, konotasi bandar itu saya luruskan di sini. Bukan saya ingin membela profesi mereka. Dari kecil kita, misalnya kita kembali ke flashback masa lalu kita, yang waktu kecil kita main gambaran ya, kadang-kadang main gambar gitu kan, main cemen atau apalah masa kecil dulu. Kita kan pernah juga jadi bandar saat itu sebenarnya. Pernah teman kita juga jadi bandar. Artinya apa? Orang yang sanggup bisa membayar kegiatan atau transaksi daripada lawan mainnya. Bisa dibayangkan kalau semua main gambaran, nggak ada yang mau jadi bandar, akhirnya ya nggak jadi main kita. Jadi bandar itu adalah lawan transaksi sebenarnya. Siapa yang bisa menampung transaksi? Dan posisinya bandar pasti pasrah. Artinya pasrah apa? Tidak bisa menolak transaksi. Kalau saya bilang tadi, kalau kita kembali dulu, misalnya kalau kita menganalogikan saya dengan main gambaran, bandar memutar kartunya, kemudian dibagikan. Tentu lah, kita pernah jadi anak kecil ya, kita kan pilih dimanapun, terserah kita mau pilih, nggak ada bilang jangan di sini pasangnya, di sini saja. Di gambaran dibuka ternyata menang kalahnya kan mereka harus siap gitu, seperti itu. Nah, toko emas pun sama, money changer pun sama, dia bersikap seperti lawan transaksi semua. Artinya apa? Toko emas juga pasti punya pikiran bahwa harga emas mau kemana tentunya. Karena apa? Sudah bertahun-tahun mereka berkecimpung di dunia jual beli emas. Nah, dia sudah tahu musimnya kapan emas naik, kapan emas turun. Kenapa? Karena itu tentunya demi kelangsungan tokonya. Nah, pada saat harga emas mau naik seperti sekarang ini, orang tentunya prediksinya dari kemarin-kemarin, dari bulan lalu sudah tahu bahwa harga emas akan naik. Nah, selama itu apakah toko emas akan menutup usahanya? Artinya dia berpikir bahwa harga emas besok mau naik, lalu buat apa sekarang buka? Tutup aja. Nanti minggu depan kita buka lagi di saat harga emas naik, kan lebih untung harusnya. Misalnya kenapa lebih untung? Tentunya misalnya harga modal toko emas saat sekarang misalnya dengan barang-barang yang ada itu mungkin 1 miliar. Kalau kita jual emas mungkin 2 minggu lagi,
harga 1 miliar modal kita tentu bisa jadi 1,2 atau 1,1, kan bisa untung lumayan. Lalu buat apa hari ini kita buka? Mendingan tutup, kita jalan-jalan. Nanti minggu depan harga emas atau bulan depan harga emas naik, kita buka lagi, buka aja toko emasnya. Kan tidak begitu. Dia tetap menjual emasnya hari ini, tetap buka. Berapapun harganya saat itu, artinya harga emas ya, misalnya 1 gramnya 900.000, ya dia jual 900.000 sesuai dengan harga pasaran saat itu. Begitu besok harganya turun, dia pun pasti menurunkan harganya pada saat harga itu. Apakah dia rugi? Tentu rugi gitu. Karena nilai asetnya turun. Tapi bukan itu tujuan bandar. Tujuan bandar atau pedagang dia nggak peduli. Harga emas mau naik mau turun dia sudah prediksikan semua dan dia harus siap dengan perubahan keadaan harga. Nah, money changer pun sama. Harga dolar, rupiah mau naik mau turun. Apa pernah ada money changer tutup gara-gara dia sudah prediksi harga mau kemana, atau bank tidak mau menukarkan dolarnya karena dia sudah tahu dolar mau kemana? Apakah ada yang begitu? Tentu tidak pernah ada. Nah, mereka-mereka itu yang kita sebut pedagang, mereka lah bandar itu. Nah, dalam transaksi forex, bandar itu adalah mereka yang lawan transaksi kita, nasabah. Pak Andi beli, nah yang mau jual siapa? Nah, yang ready jual itu adalah pedagang tadi, bandar tadi sebenarnya. Bandar dalam konotasi mereka siap menjadi lawan transaksi gitu loh. Kalau mereka bisa berpikir aja, tentunya mereka tidak mau serta-merta menerima transaksi kita. Misalnya kita mau beli, dia pasti lihat-lihat dulu. Ini harga mau kemana nih? Dia mau beli. Kalau harga mau naik, ya saya nggak mau jual. Rugi saya jual sekarang. Besok aja. Nah, kalau semua bandar begitu tentu tidak bisa berjalan transaksi kita. Jadi konotasinya bandar itu adalah lawan transaksi. Nah, bandar yang kita, I think lawan transaksi kita saat ini tentu juga punya lawan transaksi lagi untuk memutar apa namanya roda bisnis dia. Kalau kita beli ke 10 lot, ya dia harus menyiapkan uang senilai itu juga. Beli kemana? Ya beli ke yang lebih tinggi lagi, pedagang yang lebih tinggi lagi. Begitu stratanya begitu. Seperti apa? Ke bank-bank, ada bank devisa segala macam. Kemudian ada toko emas juga, toko emas kecil, besar, tingkat provinsi sampai pengumpul besar segala macam. Jadi seperti itu alurnya. Jadi, tapi di sisi nasabah paling bawah, dia tidak merasa tertolak transaksi dia. Begitupun toko emas mau transaksi lagi ke toko yang lebih besar juga tidak pernah tertolak. Tidak pernah ada seperti kita berbisnis real yang pada umumnya. Misalnya kita membeli suatu produk fisik, anggaplah misalnya handphone. Saya mau beli handphone, tapi pedagang yang menjual selalu bertanya, ada apa dia beli gitu. Bukan untuk kebutuhan tentunya. Kalau harganya mau naik, ngapain saya jual sekarang? Kan logisnya gitu. Ya, silakan Pak Andi, apa sudah kira-kira pemahamannya bisa kita sejalan atau masih ada yang diragukan atau ditanya, nggak apa-apa. Saya cuman masih agak sedikit ada sedikit reaktif bahwa oh ternyata bandar di forex ada, dimanapun ada. Namanya perdagangan yang sifatnya seperti yang ibaratnya kita mau dagang minyak, mau dagang apapun, itu pasti ada lawan transaksi. Nah, lawan transaksinya itu di saat mereka tidak bisa menolak, itulah yang kita sebut bandar. Nah, ini jadi uang Bapak dan Ibu jika bertransaksi di di perusahaan yang dinaungi oleh Bapepti, maka dana dan Bapak Ibu sebenarnya 70% ada di clearing berjangka. Jadi itu memang kewajiban daripada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mau 70% dana kita itu aman karena disimpan di lembaga clearing. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan perusahaan seperti anggaplah perusahaan apa terjadi tutup atau apa, tidak perlu khawatir karena uang Bapak dan Ibu itu sepenuhnya ada di kasarnya dilindungi oleh pemerintah. Nah, ini rekening segregated itu tidak bisa diutak-atik oleh perusahaan. Tidak boleh dicampur adukan dengan uang perusahaan juga. Misalnya untuk membayar sewa kantor, gaji pegawai, itu bukan di rekening yang segregated tadi atau rekening yang sudah dianggap rekening terpisah. Jadi untuk kegiatan kantor itu digunakan rekening disebut ANSEG.
unsegregate. Jadi itulah untuk pembayaran operasional kantor, dan rekening AMSEK pun itu harus dipantau setiap harinya, setiap bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun kita wajib melaporkan ke otoritas bahwa modal kita bagaimana, kekuatan modal kita sebagai pialang bagaimana, sekarang sekitar 30 miliar dan 20 miliar yang ready, modal kerja bersih disesuaikan MBD-nya, modal bersih di sektornya berapa, seperti itu. Jadi tidak akan pernah, misalnya kalau pialangnya jujur dan segala macam, dia tidak akan pernah disebut memakai uang nasabah. Kenapa? Dia sudah punya uang sendiri. Gitu. Yang bahaya itu adalah yang uangnya pas-pasan. Jadi sekarang pialang-pialang itu boleh dibilang mereka sudah mampu. Lanjut ya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Guntur nih Pak. Pak, saya baru mau belajar trading. Info dari teman katanya mending pakai broker luar karena memang murah dan bisa lotnya kecil. Apa pendapat Bapak tentang hal itu? Dan kenapa broker lokal terkenal lebih mahal ya Pak dibandingkan dengan broker luar? Apa yang membedakannya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Guntur, terima kasih kan ya. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya perbedaan dari broker luar dan broker regulasi yang terregulasi itu sebenarnya lebih kepada kenyamanan nasabah atau faktor keamanan daripada uang nasabah. Mungkin kalau yang di luar yang untuk di sisi servis, jasa dan segala macam, yang di luar bisa lebih murah bagi nasabah. Tapi masalah keamanan dananya bagaimana? Kalau terjadi sesuatu, bagaimana? Perusahaannya, lokasinya di mana? Payung hukumnya bagaimana? Dan regulasinya juga bagaimana di negara terdaftarnya? Itu yang jadi perlu di garis bawahi. Sementara kalau broker dalam, aturannya juga berbeda. Di luar bisa jadi pialang itu sebenarnya juga sebagai pedagang. Artinya broker, dalam hal ini broker itu kan perantara. Tidak ada lagi kata broker luar, yang ada adalah broker plus pedagang atau dia sebagai bandar dengan sendirinya, karena aturan di luar negeri jauh berbeda dengan aturan yang diatur oleh pemerintah kita. Yang saya tahu bahwa di luar negeri itu tidak ada kata pedagang, tidak ada kata pialang. Mereka sebagai broker dan mereka juga sebagai pedagang. Untung ruginya itu adalah mereka sendiri. Mereka sebagai lawan transaksi, itu bedanya. Tentu juga masalah services mereka bisa lebih murah. Tentu saja mereka nggak kena pajak seperti yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia transaksi semua kena biaya. Artinya ada biaya bursa, ada biaya clearing, terus ada ada PPN dan segala macamnya. PPN bukan PPN untung rugi, tapi PPN dari transaksi. Nah, itu kan tidak bisa dihindari gitu dari broker-broker lokal. Kalau itu dikatakan free, berarti mereka broker lokal tadi melakukan suatu pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dia harus membayarkan biaya bursanya, dia harus membayarkan biaya clearingnya, yang jumlahnya cukup lumayan. Gitu. Nah, kalau subsidi terus segala macam, lama-lama juga habis pialangnya, akhirnya seperti itu. Sementara pialang harus menghidupi dirinya dari komisi transaksi. Jadi dilematisnya begitu, gimana kita mau menurunkan biaya, sementara untuk menghidupi dirinya sendiri susah. Akhirnya apa? Melakukan cara-cara yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan aturan. Kita kan nggak ingin juga seperti itu. Justru pialang-pialang yang melakukan diskon-diskon yang segala macam itu perlu kita pertanyakan bagaimana dia bisa membiayai usahanya, bagaimana dia melakukan bakar uang sedemikian rupa, gitu kan. Ada masalah apa atau ada tujuan apa, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah tentunya otoritasnya berbeda, sistem regulasinya juga berbeda. Masih ada pertanyaan dari Bapak Santo, Pak. Selamat malam, Pak Roni. Pak, apakah ada cara trading forex yang aman? Karena saya sering mendengar berita-berita negatif mengenai trading forex. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kang ya, terima kasih Pak Santo, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara trading yang aman? Sama saja kita bertanya, Pak, bisnis apa yang aman? Karena trading ini sama dengan bisnis. Ditanya aman, apapun bisnisnya tentu ada resiko. Nah, sejauh mana kita mengendalikan resiko tadi?
dengan cara-cara tentu ada strategi dan segala macam memang mungkin tidak bisa saya paparkan di sini. Tapi kita harus pahami bahwa bisnis trading yang kita lakukan ini menggunakan sistem leverage. Leverage itu artinya sistem kurang lebih seperti uang muka atau DP yang nilainya memang jauh lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Itu jadi bahaya. Artinya risknya, high risknya itu di situ. Orang kadang-kadang tidak sadar bahwa sesungguhnya dia harus menyediakan uang yang besar. Uang besar itu maksudnya kalau kita membeli beras 1 ton, maka kita sediakan uang sebenarnya untuk beras 1 ton tadi. Harus punya dulu. Nah, di bisnis ini kita membeli beras 1 ton, cukup dengan nilai 1% saja dari uang sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Kenapa saya bilang jadi masalah? Itu bisa jadi potensi baik, bisa jadi potensi buruk. Kenapa? Kalau dijadikan potensi baik, tentunya bagi kita sebagai trader, bagi kita sebagai pebisnis tentu nyaman dong. Kita beli suatu barang 1 ton beras yang seharusnya misalnya saya sediakan uang 10 juta untuk 1 ton, kalau kita cukup sediakan 1%-nya 100.000, kan lebih enak. Nggak perlu uang 100 juta. 10 juta maaf. Kita keluarkan 100.000 saja, kita sudah bisa beli 1 ton, bayangkan. Begitu harga naik, kita jual, kita menikmati keuntungan beras yang 10 juta tadi. Sementara kita hanya dimintakan 100.000 oleh pedagang tadi sebagai tanda jadi jaminan bahwa kita sudah membeli suatu produk. Begitupun dengan menjual. Cukup dengan 1% tadi kita bisa bermanuver transaksi. Padahal nilai sebenarnya dari yang kita transaksikan itu besar sekali. Itu masalahnya. Jadi masalah yang paling besar adalah leverage tadi. Nah, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bagaimana kita memungkusnya? Memungkusnya tentu dengan cara kalau untuk trading tentu kita harus siapkan modal yang benar cukup, bukan besar ya. Besar itu berbeda dengan cukup. Artinya apa? Cukup itu kalau kita mau beli beras 1 ton yang biasanya dengan harga 10 juta, nggak perlu sediakan uang 1 M dong. Cukup dengan 30 juta aja kita sudah bisa jadi modal. Kenapa? Oh, kan transaksi kita hanya 10 jutaan. 3 kali 3 ton aja sudah cukup. Artinya nggak perlu lebih dari itu. Kita ingin buka toko misalnya konter handphone yang mungkin senilai 100 juta, nggak perlu dipasok dengan dana modal 50 M. Itu bisa mubazir. Nah, itu maksudnya kata cukup itu bukan berarti besar, tapi cukup dalam arti kata sewajarnya. Dalam trading itu berapa sih dananya? Nah, itu harus nanti akan ada ada webinar khusus mengenai modal yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Nah, itu. Nah, jadi silakan di kemudian mungkin di sesi berikutnya kita bahas masalah modal karena itu sangat penting dalam bisnis ini. Ya, demikian Pak Santo, demikian Kania, silakan.